hidung. Jadi diulang-ulang sama Rasul, tapi bentuknya celakalah kalian. Celakalah kalian. Apa celakanya? Man adrakahu abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilin jannah, rawahu Muslim. Celakalah orang yang punya kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya di saat dia besar. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia masih berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya dan tidak memasukkan dirinya kepada surganya Allah. Jadi artinya doanya orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak berbuat baik dengan orang tua. Makanya bapak-bapak yang masih punya kesempatan ketemu sama orang tuanya. Jadi kalau orang-orang cari berkah itu kemana mana, pergi kemana, ziarah kemana, sebenarnya karomatnya ada di rumah sendiri, Pak. Ada tuh lagunya Oma Irama itu ya. Ustaz Firdaus bisa. Ada lagunya itu korong. Jadi berkahnya itu ada pada orang tua. Makanya bapak-bapak, saya lagi sholat maghrib nunggu isya kalau nggak salah di masjid itu Ma'iyah itu ada orang, Ustaz, sebenarnya orangnya lebih tua dari saya, udah tua banget gitu, dan saya tahu sering ribut, sering berantem sama orang tuanya gitu. Saya ini nyesel bener, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, saya belum sempat minta maaf. Apa yang saya perbuat? Nah, Bapak istighfar atas nama orang tua, beramal baik, sedekah atas nama orang tua, datangi keluarga orang tua, datangi teman-teman dari orang tua, berbuat baik, mohonkan ampun. Makanya saya sampai saat ini bapak-bapak ini bagian ikhtiar saya itu, saya berkorban nggak pernah atas nama pribadi. Jadi tahun ini atas sama ibu, tahun besok atas sama bapak. Hari ini ibu, besok bapak. Anak saya tanya, kapan nama Abi? Kok kayaknya nggak pernah nama Abi. Nanti kalau kamu punya uang, kamu korban atas nama Abi. Karena bisa jadi orang tua kita dulu nggak pernah nyangkut uangnya untuk korban karena mikirin kita. Bahkan bisa jadi orang tua kita dulu nggak pernah hakikoh, nggak pernah hakikoh kepada kita, untuk kita. Itu ya. Kemudian disebutkan perintahnya juga tentang menyambung silaturahim. Karena memang nyatanya bapak-bapak, orang itu kalau orang tuanya meninggal, kalau istilah orang Jawa itu apa, Bu? Mati obor ya, Pak ya? Mati obor. Begitu orang tuanya meninggal, keluarganya terputus. Nah, ada ungkapan yang mirip-mirip tapi nggak mirip sebenarnya. Silaturahmi sama silaturahim. Ini sebenarnya bahasanya beda, Pak. Silaturahmi sama silaturahim. Yang benar yang mana, Pak? Yang benar silaturahim. Kalau silaturahmi itu artinya jima. Cuman karena sudah jadi bahasa serapan, ya udah umum lah gitu. Tapi aslinya sebenarnya silaturahim. Gitu. Nah, kita diperintahkan untuk menyambung kekerabatan, termasuk kerabat-kerabat dari orang tua kita.
gitu ya. Kemudian di antara birrul walidain itu Pak, tentang larangan kita mencela orang tua orang lain atau mencela orang tua teman lain. Saya pernah ditanya, Bi, boleh nggak Bi kita nyebut nama orang tua teman kita? Saya bilang, kamu nyebutnya itu dalam rangka ngecek, bikin lelucon, atau memang penghargaan? Kalau kamu nyebutnya itu sebagai ejekan, itu jadi dosa besar. Tapi kalau nyebutnya itu sebagai penghormatan, maka itu jadi pahala besar juga. Emang bisa disebutkan dalam hadisnya. Bentar. Minal kabair syatmur rajuli liwalidayhi. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, ini kan di antara dosa-dosa besar yang paling besar, Pak. Syatmur rajuli walidayhi. Seseorang melaknat atau mengecam atau ngejek kedua orang tuanya. Kemudian sahabat nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mengejek orang tuanya sendiri? Karena nggak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang itu ngejek, melaknat, menghina orang tuanya sendiri? Bagaimana mungkin?" Apa kata Rasulullah? "Na'am, mungkin saja. Yasubbu abar rajuli fayasubbu aba, fayasubbu ummahu wa yasubbu ummu." Ketika seseorang ngejek bapaknya orang lain, maka orang lain tuh ngejek bapak. Ketika orang lain tuh mengejek ibumu, ketika orang lain mengejek ibunya, gitu ya, maka orang lain tuh nanti ngejek ibumu. Muttafaqun alaih. Atau dalam riwayat lain disebutkan, "Inna min akbaril kabair an yal'an ar-rajulu walidayhi." Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar ketika seseorang itu melaknat, ya, melaknat mungkin ngejek lah. Ngejek bapaknya. Bagaimana mungkin ya Rasulullah seseorang itu ngejek bapaknya? Ketika dia ngejek orang tua temannya atau orang lain, maka orang lain tadi mengejek orang tua kita. Nah, ini kayaknya sering kita lah, Pak. Makanya bapak-bapak, mohon maaf. Kalau ada orang, mungkin orang soleh gitu ya, boleh kita manggil, "Oh, ini ngapal Quranannya Mas Suroto ya, barakallah," gitu. Boleh, Pak. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan sebut bapaknya. Kalau yang bagus-bagus boleh kita nyebut bapak orang tua kita. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan. Nah, kita malah kebalikannya. Anak siapa ini ya? Biasanya kalau pas kita mau kemana gitu,
Mana ini mau ke masjid, anaknya belum dicebokin, cebokin dulu gitu. Kalau kotor anaknya abi, anaknya bapak. Tapi kalau bersih anaknya ibu. Makanya kakak saya itu kan anaknya banyak laki-laki. Karena nggak sempet, pik, tolong cebokin adiknya pik. Kata adiknya, enggak bi, mamas nyebuin pakai kaki. Bapak-bapak yang ketawa-ketawa ini pernah kayaknya nyoba pakai kaki ini. Oh nggak pernah ya. Itu ya bapak-bapak, di antara dosa-dosa besar. Makanya perlu kita juga biar kita dianggap berbakti kepada orang tua, dan orang tua kita sudah nggak ada, tapi tetap baktinya dengan cara silaturahim. Kemudian disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang paling dicintai Allah? Disebutkan as-salatu ala waktiha. Salat, bukan salat tepat waktu. Memang teksnya begitu, tapi para ulama menyebutkan karena salat itu Pak, salat Isya itu dari jam berapa di sini? Jam 7.30 sampai jam gimana? Isya sampai jam 4. Itu mah Isya kepagian. Sampai setengah 12. Isya itu sampai setengah 12. Enggak lah. Enggak. Itu waktu ngaji enggak hatam itu. Ada fikih-fikih. Nah, ini kita kembali dalam bahas sholat lagi. Waktu sholat itu memang rata-rata berbatasan dengan waktu sholat lainnya. Waktu sholat zuhur sampai datang sholat asar. Waktu sholat asar sampai maghrib. Sholat maghrib sampai isya. Sholat isya sampai datang. Nah, bisa berarti Bapak sholat subuh jam 4.20. Berarti 4:15 masih bisa isya enggak itu? Enggak, apalagi subuh sampai datang waktu zuhur. Enggak begitu Bapak-bapak. Nah, berarti waktu saya sampaikan tentang waktu sholat Bapak enggak ngaji nih, enggak datang. Dalam beberapa kajian Bapak-bapak, sholat Isya itu disebutkan ila nisfil lailil awsat, setengah malam yang pertama. Jadi kalau maghrib itu kira-kira jam berapa? Maghrib jam 6 lewat jam 6.15. Subuh jam 4.28. Anggaplah kita pukul rata-rata ya. Maghrib jam 6, anggaplah jam 6, subuh itu jam 4. Dari jam 6 ke jam 4 itu berapa jam? 10 jam. 10 jam dibagi 2, 5. Berarti kalau jam Isya itu kira-kira jam 7 ya. Kurang lebihnya jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lima kan? Berarti jam 12. Kalau kira-kira dihitung mundurnya dari jam
6, berarti 7, 8, 9, 10, 11. Nah, antara jam 11 dan 12 itu kalau diambil setengahnya, berarti kira-kira jam 11.30 itu waktu akhir sholat isya. Jadi nggak ada ceritanya sholat tuh berbatasan langsung, nggak, kecuali zuhur sama asar, maghrib sama isya. Yang lainnya nggak boleh. Kalau Bapak sudah lihat warna merah oranye di arah barat sana, itu waktu habis waktu sholat asar. Waktu habis. Kalau Bapak belum sholat asar tetap harus sholat, tapi berdosa karena lalai dengan waktu. Itu ya. Nah, kita masuk dalam hadis tadi. Sholat ala waktiha. Sholat waktiha itu gimana? Kalau isya tadi mulai jam 7, jam berapa tadi? Jam 7.30. Kemudian sampai tadi saya sebutkan setengah 12. Berarti kalau Bapak sholatnya itu jam 9 atau jam 10 atau setengah 12, itu pun masih disebutkan sholatnya tepat waktu. Maka yang benar dari kajian ini, para ulama menyebutkan maksudnya sholat ala waktu adalah sholat fi awali waktiha, sholat di awal waktunya, sholat di awal waktunya, dan syaratnya berjamaah. Kalau Bapak begitu azan langsung sholat, kan di awal waktu juga, ya nggak begitu juga, tetap catatannya harus berjamaah. Kemudian sebutkan summa'ai. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti dengan kedua orang tua. Kalau ada orang anak pungut gitu ya, anak nggak tahu orang tuanya tiba-tiba dikasih depan rumah gitu aja. Nah, anak ini berbaktinya sama siapa? Berbaktinya sama siapa? Sama orang yang ngasuh dia. Kadang-kadang, oh ini kan guru saya, bukan orang tua saya. Ya guru itu bagian dari orang tua juga. Oh, iya. Kemudian sebutkan al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Ini amalan yang paling dicintai Allah, paling disukai Allah. Jadi yang pertama sholat di awal waktunya. Kemudian birrul walidain. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajadahum lamulukan fayashtari fayatikahu, rawahu Muslim. Jadi seorang anak itu enggak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya jadi budak, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Nah, kayaknya nggak mungkin ini terjadi, Pak. Jadi berapapun kita ini berbuat baik sama orang tua, itu nggak akan pernah mampu membalas jasanya. Bahkan disebutkan satu isapan susu itu, Pak. Jadi kalau kita ngenyot susu itu, Pak, asinya itu, satu sedotannya nggak mampu. Makanya bapak-bapak diperintahkan berbuat ihsan kepada orang tuanya. Bahkan
disebutkan lagi di antara dosa besar. Nah, ini kadang-kadang kita juga ini Pak, jangan semuanya dosa itu diarahkan ke anak. Di antara dosa besar itu adalah ketika orang tua membantu anaknya untuk berbuat durhaka juga. Ini antara dosa besar itu Pak, ketika orang tua menjadikan anaknya durhaka juga. Kemudian kebalikannya, di antara orang tua yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah ketika orang tuanya membantu anaknya untuk berbuat bakti pada dirinya. Makanya bapak-bapak, suatu saat Rasulullah itu pernah ada sahabatnya bilang, "Ya Rasulullah, anak saya ini anak kesayangan. Jadi saya kasih dia nih sebidang tanah gitu. Yang lain kayak mana? Yang lain nggak saya kasih lah. Yang lain nggak saya kasih, ini aja." Kemudian kata Rasulullah, "Suka nggak kalau seluruh anakmu berbakti padamu?" "Ya suka ya Rasulullah." "Senang nggak kalau bahasa kita? Senang nggak kalau semua anakmu berbakti?" "Senang ya Rasulullah." "Kalau gitu kasih semua. Walaupun nggak harus sama, kasih semua." Nah ini kadang-kadang kita ini Pak, kadang-kadang pilih kasih sama anak-anak kita. Nah itu yang menyebabkan dia juga durhaka kepada kita. Ya kalau kita dapat nama yang jelek jangan balas dendam. Saya punya teman itu, ya orang Jawa ya, orang Jawa itu mungkin kasih yang enak-enak, gampang-gampang aja. Satu keluarganya namanya Pon semua, Poniman, Ponira, Ponijo, Pon semua namanya. Kok bisa gitu ya? Ada tetangga depan rumah saya juga begitu, kakak adik semuanya anak-anaknya namanya ya nama-nama Jawa semua gitu ya. Legiman, Legion. Kecuali mungkin punya nama yang baik ya. Karena nama baik juga itu doa. Masih ada waktu enggak? Masih panjang ya. Kemudian disebutkan lagi. Jadi bapak-bapak, seberapapun kita berbuat baik sama orang tua kita, nggak akan pernah mampu membalasnya. Kecuali tadi, dan ini kayaknya nggak ada di fikih Indonesia ya, perbudakan ya. Bapaknya dibudak, kemudian dibeli bapaknya sama tuannya dibeli, kemudian dibebasin. Nah itu baru. Tapi kayaknya nggak ada itu Pak. Oh ya, monggo. Apa ada riwayat harga budak waktu itu berapa? Kok bisa sampai membalas satu mahal sekali? Nilainya berapa kalau sekarang? Ya semakin dia bagus, semakin muda, semakin gagah, tentu lebih mahal. Gitu. Iya, ya kayak motor lah, NMAX sama motor listrik kan. Belum tahu saya, karena nanti kita lihat lagi. Dulu budak itu berapa harganya kira-kira? Karena memang setiap budak itu beda-beda. Kalau Salman Al-Farisi itu bebaskannya minimum 300 bibit pohon kurma. Satu kurma itu berarti kalau berapa dinar? Ya bibitnya bibit yang biji apa cangkokan apa gitu. Yang anjualia yang Rasulullah tenang itu kebunnya sama. Ya. Mahal banget. Iya. Jadi tergantung budaknya Pak. Makanya ketika Bilal bin Rabah disiksa itu Pak, itu disiksa dengan ya Allah, itu sudah terhinakan sekali. Gitu. Udah lemah, badannya sudah jelek, sudah
lonyot gitu ya. Dibeli sama si ini. Berapa? Saya bayarin. Enggak ditawar sama Abu Bakar. Kata Abu Jahal CS, kalau dia bayarin murah gitu ya, pasti saya jual. Cuman nggak mau nawar. Berarti kan waktu itu budak ya tergantung macam-macam. Kalau barangnya bagus ya mahal, apalagi kalau dia perempuan cantik mahal. Bukan budak Palembang, lain lagi. Jadi budak itu berhentinya di zaman siapa gitu? Berhenti perbudakan. Zaman Islam. Zaman Islam itu kan semua hampir kafarat dosa-dosa besar itu kan dengan cara membebaskan budak. Zaman Khalifah masih. Masih. Kan udah Islam juga. Iya, artinya Islam itu memang dia tidak suka perbudakan. Makanya untuk menghilangkan sama sekali kan nggak mungkin. Bertahap, gitu ya. Bertahap. Sehingga apa? Kalau ada orang berbuat dosa yang besar, kalau kamu mau terbebas dari dosa ini, bebaskan budak. Lama-lama kan habis gitu. Kemudian anjuran untuk bersedekah. Sedekah paling besar itu sedekah membebaskan perbudakan. Iya. Dan sekarang perbudakan sekarang sudah mulai lagi, Pak. Karena ini sudah akhir zaman. Dan lebih parah dari zaman dulu. Kalau Bapak lihat di Libya itu, Pak, itu perbudakannya lebih sadis semenjak Muammar Gaddafi meninggal. Jadi apa? Orang ditangkap, dia ambil organnya, dijual. Sampai nanti dia mati itu organnya sudah hilang. Ginjalnya, paru-parunya, matanya, limpanya, apalagi semuanya sampai habis. Namanya Buddha itu kayak barang, diapain terserah. Iya, dulu nggak kebayang Buddha kayak gitu, sekarang lebih kejam. Makanya Islam itu salah satu pahala yang besar itu anjuran untuk membebaskan Buddha. Itu pengambil organnya dibius enggak ya? Saya nggak tahu lah, saya. Mau dibius atau nggak bius nggak boleh, kan nggak boleh, Pak. Ya. Ada yang lain mungkin? Monggo. Ada yang sholat birrul walidain. Ya. Memang ada bagaimana? Saya juga kurang paham tentang ini ya. Cuman kan kadang-kadang saya mau inilah bentuk istighfar bentuk tobat saya mau sholat birrul walidain. Mungkin begini, dengan sholat ini ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, itu mungkin. Kalau sholatnya nggak ada petunjuk praktisnya, seperti sholat tobat. Sholat tobat itu kan dia sholat 2 rakaat, kemudian dia doa, ya Allah dengan sholat 2 rakaat ini ya Allah saya tobat ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya, kan begitu. Nanti ada lagi orang sholat ulang tahun gitu ya. Ini kan akhir ini kan pembunuhan antara perempuan oleh anak kandung itu kan sudah banyak kan. Iya. Karena judi online, narkoba gitu kan di penghujung zaman. Kemudian setelah dia ditangkap oleh polisi, dia itu menyesal gitu, sambil nangis. Itu tapi kan secara zahir terlihat kan, nggak tahu hati kan hanya Allah tahu. Dan tadi kan menghina saja, merendahkan orang tua saja udah dosa besar kan. Iya. Apalagi sampai membunuh gitu. Iya. Apakah iya Allah akan mengampuni? Nah, Ya. itu kan. Kalau dia tobatnya tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya, ya, bukan tobat karena biar dapat keringanan hukuman. Kan kadang orang kalau merasa hukum pakai baju koko, pakai ini sidang baca Quran biar
Oh, ini ternyata berbuat baik gitu ya, berperilaku baik selama masa persidangan. Jadi memang tobat sesungguhnya Itu bisa diampuni. bisa diampuni. Dan aman ya. Ya, nggak begitu prosesnya. Kan Allah juga tahu ini. Allah kan Maha Pengampun. Iya, artinya kalau dia sungguh-sungguh, Pak. Kalau dia sungguh-sungguh, Allah ampuni. Tapi kalau dia nggak bersungguh-sungguh, kan Allah tahu ini orang sungguh-sungguh atau enggak, enggak tahu. Gimana posisi orang tuanya dibunuh itu kalau anak ampuni seandainya ya, anak diampuni oleh Allah di dalam pembunuh itu, kemudian posisi bapak itu gimana ya? Itu diampuni nggak dosanya? Anaknya aja membunuh aja ini kan kok ampuni karena tobat tadi. Iya. Bapaknya Ya bapaknya orang soleh apa enggak? ya anggaplah kita apa ini orang biasa lah. Iya. Tanya mudah-mudah, jangan berat-berat lah. Itu urusan Allah. Masalah pengampunan itu urusan Allah, Pak. Nah, iya. Saya pernah ditanya, Ustadz, apakah orang yang dulu hidup zaman Rasul tapi nggak berjumpa dengan Rasul, hidup zaman Rasul tapi nggak pernah jumpa, matinya kafir, iya, masuk surga nggak, Ustaz? Kalau suruhan dakwah sudah sampai padanya, dia nolak, masuk neraka. Tapi kalau seruan dakwahnya belum sampai, mungkin zaman Rasul sudah ada orang di Papua. Kalau dia mati, ya, kalau dia mati, maka nanti perkaranya urusan Allah. Makanya bapak-bapak, saya sempat ada orang kajian sunnah itu kadang-kadang gini, bapak ibunya Rasul masuk neraka. Wah, saya langsung, wah bahaya banget ini orang berani bener ngasih kajian begitu. Rasul itu diutus jadi Rasul usia 40 tahun. Bapak ibu Rasulullah itu belum dapat seruan dakwah. Kalau dapat seruan dakwah, yang nolak, maka masuk neraka. Tapi kan belum dapat seruan dakwah, dia mau beriman sama siapa? Saya bilang, kalau ngasih kajian ya jangan yang sangar-sangar lah. Bahaya masalahnya, Pak. Iya, kalau dia tega dengan berani mengatakan bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah masuk neraka, itu kok berani gitu. Kita aja ada teman kita yang mau ngomong bapaknya itu, kita takut melukai hatinya. Oh, ini berani benar, Pak. Kan zaman fitnah itu, zaman fatrah, zaman peralihan, gitu ya, nggak boleh. Makanya bapak-bapak hati-hati, bapak-bapak. Jadi tidak semua yang kita anggap bagus itu benar, tidak semua yang kita anggap buruk juga buruk. Maka berbaik hati-hati. Masalah surga neraka itu harus hati-hati. Itu ya bapak-bapak ya. Monggo yang lain. Ini hari ini saya nggak kebagian kopi nih. Nggak usah. Monggo, siapa? Oh. Saya boleh sholat. Lima waktu itu adalah sholat berjamaah dengan menghormati waktu di waktu. Ada dua waktu yang kemudian mengakhirkan sholat. Ya. Zuhur sama Isya. Itu bagaimana Bu? Zuhur nggak boleh diakhirin, Pak. Isya boleh, Bapak, disebutkan dalam riwayat, laula an asyqa ala ummati la hadza waqtuha al afdal. Atau kama qala Rasulullah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, ini adalah waktunya yang paling utama. Di akhir sekitar jam 10, setengah 11 itu, Pak. Cuman itu berjamaah. Jangan nanti Pak Darno, saya mengambil yang afdol. Berjamaah. Kenapa? Nah ini dulu bapak-bapak, Rasulullah itu dari maghrib ke isya, ya,
Sahabat itu kan karena rumahnya jauh, mereka itu nggak pulang maghrib. Yang dekat-dekat tuh nggak pulang, yang jauh-jauh nggak pulang, yang jauh-jauh nggak pulang, yang dekat pulang. Nah, begitu selesai azan, si Bilal itu nggak, ya Rasulullah, apakah qomat gitu ya? Dan Rasul ngelirik, kalau belum banyak suruh nunggu, disuruh nunggu, dan rata-rata itu udah mau dekat-dekat malam banget gitu. Tapi tetap berjamaah, bukan kita ngambil fatwa, oh kalau gitu saya ngambil yang Abdul sendirian, nggak boleh. Tetap berjamaah. Nah, ini juga jadi isyarat. Qomat itu atas perintah dari imam. Jangan orang, saya lagi sholat Pak, saya tahu yang imam saya itu Pak, lagi baru sujud mau tahiyat sudah dikomatin. Udah gini, komat, udah ini tahiyat, komat gitu. Langsung saya sholat, selesai salam, kamu jadi imam ya, kamu jadi imam, karena yang nyuruh kamu tadi. Itu ya. Ada lagi monggo? Ya. Penjelasan yang tadi yang di awal dari Pak Ustaz. Jadi seorang anak yang dolim terhadap orang tuanya durhaka, itu berdosa. Jadi diampuninya dosa anak itu kan sebetulnya bagaimana dengan orang tua yang tetap mendoakan anaknya? Nah itu nyampe nggak kalau anak itu belum bertobat gitu? Ya. Penjelasan dari Doa itu Pak, doa itu dia bagian dari ibadah. Dikabulkan atau tidak dia dapat pahala. Si orang tuanya. Iya. Bapak minta, ya Allah berikan saya sehat ya Allah, itu bagian dari ibadah. Walaupun Bapak nggak sehat-sehat. Kadang-kadang kalau kita lihat dalam fikih doa ya, kadang-kadang Allah berikan doa itu dikabulkan tidak seperti yang diminta. Diberikan yang lebih baik, atau ditunda doanya, atau dijadikan sebagai tolak bala. Iya. Jadi doa sampai itu tidak harus dikabulkan seperti yang kita minta. Jadi bapak-bapak, Allah itu mengabulkan doa kita pasti, tapi caranya, kapannya, waktunya, bentuknya terserah Allah. Iya. Maksud saya gini Dad. Jadi si anak itu dosanya diampuni dan tidaknya tergantung doa dari si anak itu atau dari doa kedua-duanya, anak dan orang tuanya. Ya, di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah doa. Bahkan di antara cara anak itu biar mendapatkan usia yang panjang, kemudian keberkahan dalam rezeki, itu adalah dengan cara berdoa untuk kedua orang tuanya. Makanya kalau ada anak dia kepingin rezekinya lancar tapi sama orang tuanya nggak benar, nggak mungkin. Karena di antara dosa yang sama Allah itu langsung dihukum, bukan saja di akhirat, itu adalah ketika durhaka sama orang tua. Contohnya ada seorang sahabat namanya Alqamah Pak. Alqamah itu ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli zikir, ahli puasa. Cuman karena dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan orang tuanya, sakit lama menjelang meninggal itu ngucap syahadat aja nggak bisa Pak. Kenapa? Karena orang tuanya nggak redo. Padahal dia ahli ibadah. Kita nih ibadah juga nggak banyak. Baca Quran tunggu musibah.
Hampir iya. Banyak Ustaz kami istri sini. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak datang ke orang tua, ajarkan anak-anak kita berbuat baik sama orang tua. Bapak beli barang, beli apa yang bagus-bagus, suruh anak nganterin untuk mbah, kasih mbah gitu. Jadi sebenarnya ketika anak ini berbuat dosa besar, durhaka kepada orang tuanya, lalu sang orang tua sebagai yang mengajarkan dan memaafkan dan memohonkan ampun untuk anaknya itu, belum tentu anak itu diampuni. Sama ketika sawaun alaikum kafarta lahum lam astagfir lahum la yaghfirullahu lahum. Iya. Apakah kamu memohonkan ampun mereka atau tidak memohonkan ampun, tidak akan diampuni. Berbeda kasusnya kalau yang anak ini sudah mulai bertaubat lalu meminta ampun kepada Allah melalui orang tuanya. Jadi Pak, saya minta ampun, minta maaf. Terus bapaknya memohonkan ampun untuk anaknya. Itu yang lebih baik seperti itu. Iya kan mas, kasusnya kan tadi bapaknya sudah meninggal. Ini bapaknya mohon ampun, bapaknya masih hidup kan? Kalau bapaknya masih hidup bisa. Iya, lebih bagus. Dulu durhaka, nyesel gitu, minta maaf apa, minta ini, tolong doakan saya, bisa. Masih hidup. Yang dimaksud oleh beliau tadi, kalau si anak ini tidak Orang tuanya masih hidup tapi tidak dia mau mau promosi salah. gitu. Itu yang seperti itu. itu di antara yang disebutkan dalam hadis tadi, celakalah orang. Itu yang celaka tidak. Celakalah orang yang dia sudah dewasa, sudah besar, masih berjumpa dengan kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, kemudian perbuatannya tidak memasukkan dia dalam surga. Iya, makanya bapak-bapak, ini kan kita lihat dari kasus-kasus zaman dulu. Ada seorang tabi'in, itu ibunya itu agak budek, karena sudah tua, udah pikun, agak budek. Dipanggillah dia, nak sini gitu. Karena dia ibunya agak budek, jawabnya agak keras, ya bu, ya gitu. Kepikir, ya Allah, kenapa saya ngangkat suara di atas suara ibu saya? Kenapa saya ngangkat suara di atas ibu saya? Istighfar, kata dia, wah ini jangan-jangan istighfar saya nggak cukup ini, dosa besar saya. Akhirnya apa? Dia nabung, kerja keras, beli 2 orang budak, dimerdekain. Nah, kita biasa aja. Iya. Makanya bapak-bapak, saya sempat agak ya kan kadang-kadang kita ini agak ego sama orang tua ya. Kadang-kadang ya cuman salah-salah ngomong ini. Ini nanti bis ini ganti bis di Wai Halim. Kemudian bapak kita bilang enggak di Kalibalok. Wai Halim loh Pak gitu. Kan enggak penting-penting amat sih Pak. Iyain aja lah gitu. Nah kita itu bikin orang tua tersinggung, itu dosa Pak. Oh, itu banyak dosa. Iya. Jadi ya ngapain juga ngeributin itu kan? Ya orang tua ngomong gitu biarin aja, kan nggak ngaruh-ngaruh ama sih Pak. Ini nanti turun di Wai Halim, enggak lupa di Kalibalo. Ya nggak penting-penting amat, ya udah kita yain aja. Gitu. Tadi kasus ibu tadi budak kan manggil anaknya kan masa anaknya supaya mendengar. Iya, cuman kata anaknya karena gini lah, itulah orang-orang soleh dulu Pak. Orang soleh dulu itu ngerasa, woi jangan-jangan saya ini ngangkat suara ibu saya tuh nanti. Sensitif banget. Gitu. Makanya mohon maaf ya, saya sering bilang gini, orang dulu diperintahkan, Nabi Ibrahim itu diperintahkan sama Allah suruh azan, mengumumkan orang untuk pergi haji. Kata Ibrahim, ya Allah bagaimana mungkin saya ngumumin haji,
di padang pasir nggak ada orang, yang dengar siapa? Dan orang jauh-jauh. Kata Allah, azan aja kamu, nanti saya menyampaikan. Suaramu nanti saya nyampaikan. Yang penting kamu ada upaya. Sama dulu Pak, masjid dulu kan nggak ada speaker. Seteriak-teriaknya orang itu paling 100 meter. Lebih dari itu nggak dengar. Tapi pernah nggak ada orang mau azan langsung serak habis ini? Nggak ada, karena nggak teriak-teriak amat. Kenapa? Orang yang jauh, yang imannya satu circle lah kalau bahasa sekarang ya, dia ada isyaratnya sudah tahu, oh jam sekian. Udah. Tapi kalau orang nggak bukan circle-nya, walaupun speaker taruh di depan, ya nggak bangun-bangun dia. Orang dulu begitu Pak, dia ada isyarat, oh ya Allah, kenapa saya ngangkat suara depan ibu saya gitu. Berarti Pak Darto ini satu circle ya, meskipun di sana ngaji di sini, ya capek berarti. Nyambung. Bisa jadi juga lain alasannya, daripada ngumpul sama istri terus ribut ini. Itu ya. Ada lagi Pak Haji? Monggo. Tentang sholat jamaah. Ya. Kan sholat jamaah itu 27 kali 27 derajat. Ya. Kemudian ada orang yang karena sudah terbiasa sholat jamaah, kemudian satu saat dia ketinggalan. Iya. Sendiri. Ya. Dia berpikir 27 kali. Kalau gitu saya mau sholat asar 27 kali misalnya. Ya. Apakah sudah sama gitu Pak? Hanya dengan Nggak akan sama. Masih belum. Nggak akan sama. Makanya bapak-bapak gini, orang sudah biasa sholat berjamaah, suatu saat dia nggak bisa berjamaah karena sakit, karena safar, walaupun zohirnya dia tidak berjamaah, dia mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena kebiasaan. Orang kalau sudah biasa baik, ya, orang menganggap dia orang baik. Tapi kalau dia nggak pernah berbuat baik, berbuat jahat terus, orang juga akan menganggap dia berbuat jahat. Iya kan? Dia suka maling. Hari itu yang maling bukan dia, paling kita, oh paling si itu. Iya. Iya. Jadi bapak-bapak itu sebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya kalau kita bisa berjamaah, jangan cari alasan. Tapi kalau suatu saat, contoh lah, ada orang biasa sholat tahiyatul masjid, hari itu begitu datang, waktunya sudah habis. Tapi karena kebiasaan dapat dia apalah tahiyatul masjid, karena kebiasaan. Maka penting bapak-bapak kita semuanya untuk membiasakan perbuatan baik. Orang biasa sodako, pas hari itu dia bokeh, dapat pahala sodako. Kenapa? Karena kebiasaan. Itu ya. Maka disebutkan terakhir, Rasul mengatakan begini. Di Madinah itu ada satu kaum yang dia diriwayatkan gini, kira-kira dia nggak naik bukit, nggak turun lembah, nggak ikut perang, tapi dapat pahala perang. Kenapa demikian ya Rasulullah? Karena dia ditahan uzur. Manatuhum uzur, karena ditahan dengan uzur. Siapa di antara mereka itu? Di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Mau ikut perang Badar, cuman istrinya sakit keras. Mau ditinggalin, masalahnya ini bukan anak siapa-siapa, ini anaknya Rasul. Nggak ikut perang dia, tapi dapat pahala perang. Kenapa? Karena ditahan uzur. Iya, baru tahu ya. Oh, untung datang hari ini. Tahu Bapak. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.